Pada abad ke-16, perdagangan rempah-rempah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Eropa. Saat itu, bangsa Portugis dan Spanyol telah lebih dulu menguasai jalur perdagangan rempah di Asia, terutama di Maluku. Namun, setelah Spanyol dan Portugal bersatu di bawah Raja Philip II tahun 1580, Belanda yang sebelumnya bergantung pada perdagangan rempah melalui Lisabon, Portugal, mulai mencari jalur sendiri untuk langsung berdagang di Nusantara. Pada akhir abad ke-16, Belanda mulai mengirimkan ekspedisi pertama ke Nusantara dalam tahun 1595 sampai 1597. Ekspedisi ini dipimpin Cornelis de Houtman, berangkat dari Belanda pada tahun 1595 dengan 4 kapal, sampai di Banten pada 1596, tetapi mengalami konflik dengan penguasa setempat. Ekspedisi ini gagal secara ekonomi, tetapi membuka jalur bagi ekspedisi Belanda berikutnya. Ekspedisi kedua dalam tahun 1598 sampai 1599, dipimpin oleh Jacob van Eyck dan berhasil membawa rempah-rempah ke Belanda dengan keuntungan besar. Keberhasilan ini mendorong lebih banyak kapal dagang Belanda untuk datang ke Nusantara. Setelah beberapa ekspedisi sukses, banyak perusahaan dagang Belanda bersaing satu sama lain dalam perdagangan rempah-rempah. Untuk menghindari persaingan yang merugikan, pemerintah Belanda menyatukan perusahaan-perusahaan ini menjadi satu kongsi dagang yang disebut VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada 20 Maret 1602. VOC diberikan hak istimewa oleh pemerintah Belanda, seperti hak monopoli perdagangan di Asia, hak untuk mendirikan benteng, membentuk angkatan bersenjata, dan mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, hak untuk mencetak uang dan mengatur sendiri keuangannya. Setelah berdiri, VOC dengan cepat memperluas pengaruhnya. Pada tahun 1610, Peter Both menjadi gubernur jenderal pertama VOC di Nusantara. Kemudian pada tahun 1619, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten dan mendirikan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan VOC. Kemudian pada tahun 1641, VOC merebut Malaka dari Portugis, menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya pada 1667, di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Maetsuiker, VOC menundukkan kerajaan Gowatalo, Makassar, dalam perjanjian Bungaya, menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah timur. Meskipun VOC sempat berjaya, namun memasuki tahun 1799, VOC di bawah pimpinan Gubernur Peter Gerardus van Overstraten akhirnya mengalami keruntuhan. Ada beberapa faktor menyebabkan kejatuhan VOC, di antaranya korupsi di dalam VOC, banyak pejabat yang lebih mementingkan keuntungan pribadi, persaingan dengan Inggris dan Perancis yang semakin kuat di Asia, beban utang yang besar akibat peperangan dan biaya operasional tinggi, perubahan ekonomi dunia, perdagangan bebas mulai berkembang, membuat sistem monopoli VOC tidak efektif lagi. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda dan semua asetnya diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian, Belanda pertama kali masuk ke Nusantara pada akhir abad ke-16 untuk mencari rempah-rempah. Setelah beberapa ekspedisi awal, mereka mendirikan VOC pada tahun 1602 untuk menguasai perdagangan di Asia. Dengan strategi monopoli dan penaklukan wilayah, VOC mendominasi Nusantara selama hampir 2 abad sebelum akhirnya runtuh pada tahun 1799 karena korupsi, persaingan global, dan perubahan ekonomi dunia. Saudara, berikut daftar gubernur jenderal di Nusantara sejak masa VOC hingga pasca VOC atau Hindia Belanda, beserta tahun jabatan dan beberapa prestasi mereka. 1. Peter Both, Gubernur Jenderal pertama, mendirikan pos dagang VOC di Banten dan Ambon. 2. Gerard Rhines,
memperluas kekuasaan VOC di Maluku. 3. Lawrence Reale mengkritik kebijakan VOC yang keras terhadap pribumi. 4. Jan Pieter Schoenkoen mendirikan Batavia 1919, menguasai Jayakarta, dan memperkuat monopoli rempah. 5. Peter de Carpentier mengembangkan sistem administrasi VOC di Batavia. 6. Jacques Spex memperkuat pertahanan VOC setelah serangan Mataram. 7. Hendrik Brouwer mengekspansi perdagangan VOC ke Jepang dan Taiwan. 8. Anthony van Diemen mengeksplorasi Australia dan memperkuat monopoli perdagangan di Maluku. 9. Cornelis van der Lijn mempertahankan Batavia dari serangan Mataram. Ke-10. Karel Reyniers memperkuat Batavia sebagai pusat perdagangan Asia. Johan Maetsuiker menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal seperti Makassar 1667. Rycliffe van Goens menaklukkan Sri Lanka untuk VOC. 13. Cornelis Spilman mengakhiri Perang Makassar dengan Perjanjian Bungaya. Johannes Kamphuis memperluas jaringan perdagangan VOC. 15. Willem van Oudhoorn memperketat peraturan VOC terhadap penduduk lokal. Johan van Hoorn meningkatkan efisiensi administrasi VOC. 17. Abraham van Riebeeck mengeksplorasi pedalaman Jawa Barat. Christoffel van Swol menguatkan monopoli perdagangan VOC. 19. Hendrik Zuar de Kroon memperkenalkan regulasi pajak baru di Batavia. Matthias de Haan meningkatkan perdagangan dengan Cina. Diederik Durban dicopot karena korupsi. Dirk van Kloon memperbaiki hubungan dagang dengan India. Abraham Patras memperluas pengaruh VOC di Sumatera. Adriaan Valkenier bertanggung jawab atas pembantaian orang Tionghoa di Batavia tahun 1740. Gustav Willem van Imhoff mereformasi administrasi VOC dan membangun hubungan baik dengan raja-raja lokal. Jacob Mossel meningkatkan reformasi ekonomi di VOC. Petrus Albertus van der Parra, korupsi menyebabkan kemunduran VOC. Reinier de Klerk mengembangkan pertahanan VOC menghadapi Inggris. Willem Arnold Alting menghadapi serangan Inggris dan kebangkrutan VOC. Peter Gerardus van Overstraten, gubernur terakhir sebelum VOC dibubarkan. Masa Hindia Belanda 1800 sampai 1942. Herman Willem Daendels membangun jalan raya pos dan reformasi militer. Jan Willem Janssens kalah dalam Perang Inggris-Belanda, menyerahkan Jawa kepada Inggris. Thomas Stamford Raffles, reformasi agraria, sistem administrasi baru, dan penemuan Candi Borobudur. Godard van der Capellen mengembalikan pemerintahan Hindia Belanda setelah Inggris.
Leonard Dubus de Gisigny menangani Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Johannes van den Bosch memperkenalkan sistem tanam paksa, kultur stelsel. Jean Chrétien Baud memperkuat dominasi ekonomi Belanda. Dominique Jacques de Arends memperbaiki sistem birokrasi. Jan Jacob Rochussen mengembangkan infrastruktur ekonomi. Albertus Jacobus Duymaer van Twist reformasi sistem perbudakan. Charles Ferdinand Pahud menghapus beberapa aturan tanam paksa. Laudon, ekspansi kolonial ke Aceh, Perang Aceh. Cornelis Pynakker Hoordijk memperluas kebijakan ekonomi liberal. Johannes Benedictus van Hoyts menyelesaikan Perang Aceh, memperluas kontrol kolonial. Jonkheer Dirk Vogt, reformasi politik kolonial. Bonifacius Cornelis de Jong menghadapi krisis ekonomi akibat depresi besar. Alidius Tjarda van Starkenborgh Stachauer, Gubernur Jenderal terakhir sebelum pendudukan Jepang. Daftar ini mencakup pemimpin VOC hingga Hindia Belanda yang berperan penting dalam sejarah Indonesia. Sementara itu, Hubertus Johannes van Mock bukan seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Ia adalah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada periode 1942 sampai 1948. Jabatan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dihapus setelah Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942. Setelah Perang Dunia Kedua, Van Mock memimpin pemerintahan sipil Belanda di Indonesia sebagai Letnan Gubernur Jenderal, tetapi bukan dalam kapasitas sebagai Gubernur Jenderal seperti sebelum pendudukan Jepang. Ia berperan dalam upaya Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, termasuk mendukung pembentukan negara-negara federal dalam Republik Indonesia Serikat RIS. Van Mock akhirnya mengundurkan diri pada tahun 1948 setelah kecewa dengan kebijakan Belanda terhadap Indonesia. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949 merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar, KMB, yang berlangsung di Den Haag. Dalam konferensi tersebut, Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat, RIS, meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan sejak 17 Agustus 1945. Terkait pengusiran warga Belanda dan warga Indonesia pro-Belanda pada tahun 1957, hal ini terjadi setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda. Kebijakan ini dipicu oleh konflik terkait Irian Barat, Papua, yang masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Saat itu, Presiden Soekarno memobilisasi nasionalisasi aset-aset Belanda dan mengusir ribuan orang Belanda serta Indo-Belanda, Indische Nederlanders, dari Indonesia. Banyak di antara mereka yang pergi menggunakan kapal laut menuju Belanda atau negara lain. Adapun dampak nasionalisasi tersebut terhadap ekonomi Indonesia atau nasib orang-orang Indo-Belanda setelah pengusiran dapat diuraikan sebagai berikut. Nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1957 berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Di satu sisi, nasionalisasi ini memungkinkan Indonesia mengambil alih aset ekonomi yang sebelumnya dikuasai Belanda, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan perbankan. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti kehilangan tenaga ahli. Banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasi kehilangan tenaga ahli dan manajemen berpengalaman. Indonesia belum memiliki cukup sumber daya manusia
untuk mengelola aset-aset tersebut secara efektif, yang mengakibatkan penurunan produktivitas di berbagai sektor. Masalah ekonomi dan investasi. Nasionalisasi membuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan Belanda memburuk. Belanda memberlakukan embargo ekonomi terhadap Indonesia yang menyebabkan kesulitan dalam perdagangan dan investasi. Perubahan struktur ekonomi. Dengan berpindahnya aset-aset besar ke tangan pemerintah, Indonesia mulai mengembangkan ekonomi yang lebih berorientasi pada sistem negara. Banyak perusahaan yang kemudian dikelola oleh BUMN atau militer, tetapi efisiensinya tidak selalu optimal. Sementara itu, nasib orang-orang Indo-Belanda, Indische Nederlanders, yang diusir dari Indonesia cukup kompleks. Sebagian besar dari mereka berimigrasi ke Belanda, tetapi banyak yang merasa sulit beradaptasi karena dianggap sebagai orang asing di tanah leluhur mereka. Sebagian lainnya pindah ke Suriname atau negara lain. Beberapa komunitas Indo-Belanda tetap mempertahankan budaya mereka dan membangun komunitas di Belanda. Bahkan hingga kini, generasi keturunan Indo-Belanda masih memiliki hubungan emosional dengan Indonesia. Saudara, itulah sejarah kedatangan bangsa Belanda di Indonesia, serta daftar gubernur jenderal sejak VOC hingga masa Hindia Belanda, sampai akhirnya meninggalkan Indonesia.